nama saya Dewi Istiqomah, pendamping PKH Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan mensimulasikan kegiatan P2K2 Modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Sesi 2, simulasi penanganan stunting. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Masih semangat. Dan di sini kita memasuki langkah kedua tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi tadi kita sudah belajar kemana saja kita mau membawa anak stunting, ke puskesmas, ke posyandu, ke dinas sosial, bisa ke e-warung, bisa ke pusat kesejahteraan. Nah tadi sudah belajar itu, sekarang kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan bagaimana kalau ada anak stunting gitu. Di sini kita akan membagi dua kelompok. Jadi ibu-ibu nanti saya bagi kelompok. Di sini Ibu Uron dan Ibu Marni nanti jadi kelompok 1, Bu Yuli dan Bu Painem nanti jadi kelompok 2. Nah di sini ada cerita, ada 2 cerita. Nah ini saya kasih ya, cerita 1 dan cerita 2. Nah nanti silahkan didiskusikan. Itu ada ceritanya, nanti saya bacakan, bisa didiskusikan bagaimana penanggulangannya sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Kalau kita mempunyai anak stunting atau ada tetangga kita yang menjadi anak stunting, apa yang harus kita lakukan? Nah begitu, kita harus menghubungi siapa? Kita harus bawa kemana? Nah itu silahkan didiskusikan ibu-ibu. Silahkan diskusi. Di sini saya bacakan dulu deh ya. Yang pertama ini cerita 1 di kelompoknya Bu Uron ya. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun, akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap bulan. Itu hanya sekali. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nah, ini silakan berdiskusi Ibu Marni dan Ibu Uron. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Ya, Asep ini tadi kan stunting. Nah, kan kalau stunting itu harus dibawa kemana? Harus diapakan anak ini? Nah, silakan berdiskusi dan nanti menentukan siapa yang akan menjadi peran di dalam cerita ini. Nah, untuk cerita yang kedua, Ibu Yuli dan Ibu Painem silahkan didengarkan. Yang kedua yaitu Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan Nina dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan yang bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Nah, di sini Ibu Yuli dan Ibu Painem silahkan berdiskusi bagaimana apa dan yang akan dilakukan terhadap kasus Nina tersebut. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Silahkan apa jawaban dari kelompoknya Ibu Uron bisa disampaikan. Memaksimalkan gizi Asep dengan memberikan makanan bergizi seimbang. Ya. Membeli makanan bergizi di warung. Ya. Memberikan stimulasi dengan rutin. Iya, memberikan stimulasi dengan rutin. Jadi itu betul sekali jawaban dari kelompoknya Ibu Uron. Memberikan stimulasi rutin kepada Asep. Jadi walaupun anaknya sudah lebih dari 2 tahun, itu harus tetap diberikan stimulasi. Silahkan Ibu Yuli atau Ibu Painem silahkan dipresentasikan.
menghubungi pendamping PKH RT RW, Menghubungi pendamping PKH, ya betul. menghubungi bidan, Iya, bidan. Membawa Oke, kesehatan. membawa anak ke puskesmas agar anak bisa segera diatasi. Oh iya, jadi Nina tadi dibawa ke puskesmas ya Bu ya? Oh iya, betul sekali jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya bersama. Oh iya, betul sekali jawabannya. Jadi ibu-ibu sekarang sudah mengerti ya kalau ada anak stunting itu harus dibawa kemana ya ibu-ibu ya? Nah, untuk selanjutnya ini silahkan diperankan siapa yang mau jadi pemerannya tentang Asep dan Nina. Iya, kasih aplaus ibu-ibu. Itu tadi simulasi dari kelompok 1 dan 2. Hebat sekali karena sudah dipraktekkan. Nah, sekarang kita kasih tepuk hebat ya ibu-ibu. Bisa? Masih ingat? Oke, kita coba dulu yuk. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya, hebat sekali pokoknya ibu-ibu ini. Nah, selanjutnya di sini kalau anak stunting itu kan tidak bertumbuh dan tidak berkembang sesuai dengan usianya ya ibu-ibu. Nah, di sini walaupun ada anak yang terkena stunting melebihi 2 tahun, itu harus tetap diberikan makanan yang bergizi dan nutrisi yang cukup ya ibu-ibu ya, supaya perkembangannya itu membaik. Terus selanjutnya, jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa kemana tadi ibu-ibu? Ke puskesmas atau bisa ke bidan ya Bu ya, untuk mengecek atau memberikan solusi supaya anak itu tadi terhindar dari stunting. Terus selanjutnya orang tua dan masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos. SDM Kesos itu seperti saya, pendamping PKH atau pendamping BPNT yang memberikan sembako itu ya Bu ya. Terus bisa langsung ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke posyandu, supaya anak-anak yang kena stunting itu segera mendapatkan penanganan yang baik ya ibu-ibu. Nah, terus selanjutnya saya akan menanyakan kembali jenis layanan rujukan penanganan stunting itu di mana saja tadi? Di puskesmas, posyandu, ke dinas sosial, ke e-warung, bisa ke pusat kesejahteraan. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang langkah-langkah bagaimana cara penanganan stunting, sudah ada simulasinya. Nah, selanjutnya kita bisa mengakhiri pertemuan ini, tapi sebelumnya silahkan dikumpulkan janji diri yang sudah dibuat tadi ya ibu-ibu ya. Nah, ini nanti jangan hanya tulis-tulis saja, tapi juga harus ditepati ya Bu ya, sebagai komitmen KPM PKH ya Bu ya. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu yang hebat sekali. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.